Berita pertama, Sintayong percaya diri timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Maju terus Garudaku. Mimin selalu mendukungnya. Coba beri dukungan kalian ya. Berita kedua, alhamdulillah kabar penyejuk hati datang juga. Erick Thohir sangat terbuka jika timnas Palestina mau bermain di Indonesia. Beri doa kalian kepada timnas Palestina ya. Berita ketiga, inilah reaksi pelatih timnas Brasil U17 soal Welber Jardim bela timnas Indonesia. Mari simak baik-baik agar tidak salah paham ya. Berita keempat, diketahui media Vietnam Waswat, timnas Indonesia bakal segera diperkuat Justin Hubner. Langsung beri peringatan keras ke pelatih timnas Vietnam. Mari kita ulas di sini. Berita pertama, Sintayong percaya diri timnas Indonesia bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Maju terus Garudaku. Mimin selalu mendukung, coba beri dukungan kalian ya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong sangat optimistis, besutannya bisa lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Sintayong sebentar lagi bakal memimpin timnas Indonesia untuk 2 laga berat di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Walaupun begitu, Sintayong sangat akuistis dengan peluang timnas Indonesia. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah mempersiapkan tim seperti yang diharapkan. Adapun ini kata Sinong, saya percaya diri bahwa kami bisa bersaing di sana. Tim bisa melaju ke babak berikutnya, kata Sinong. Menghitung peluang timnas Indonesia untuk melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia, menurutnya peluang melaju ke putaran ketiga mencapai 70–80%. Lantas bagaimana menurut kalian? Coba beri dukungan kalian di kolom komentar ya. Berita kedua, alhamdulillah kabar penyejuk hati datang juga. Erick Thohir sangat terbuka jika timnas Palestina mau bermain di Indonesia. Beri doa kalian kepada timnas Palestina ya. Mari simak ulasan berikut ini. Sebagai bentuk komitmen dan solidaritas penuh di dunia sepak bola, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dukung penuh apabila Palestina mau berkandang di Indonesia. Erick secara tegas mengatakan dan pihaknya secara terbuka kepada Federasi Sepak Bola Palestina, sangat dipersilakan untuk berlaga di Indonesia. Tak hanya untuk berlaga 1 atau 2 kali, Erick juga mengatakan tawaran ini sekaligus digunakan sebagai kandang mereka. Adapun ini perkataan Erick Thohir, kami menawarkan Indonesia sebagai kandang bagi Palestina, saat mereka memainkan laga kandang kualifikasi Piala Dunia melawan Australia bulan ini. Dan alhamdulillahnya tawaran tersebut disambut dengan haru dan bahagia oleh Federasi Sepak Bola Palestina. Mari kita sama-sama bersatu dalam hal kebaikan ini ya. Beri dukungan kalian di kolom komentar ya. Berita ketiga, inilah reaksi pelatih timnas Brasil U17 soal Welber Jardim bela timnas Indonesia. Mari simak baik-baik agar tidak salah paham ya. Pelatih timnas Brasil U17 mengomentari keputusan pemain diaspora. Welber Jardim memilih membela timnas Indonesia. Dia mengaku tak masalah dengan keputusan yang diambil Welber Jardim tersebut. Pelatih Brasil justru memandang positif keputusan yang diambil Welber Jardim. Adapun ini perkataan pelatih Brasil. Itu adalah suatu kehormatan yang luar biasa. Dia akan bermain dengan seragam tim nasional Indonesia. Pelatih mendukung penuh Welber Jardim di Piala Dunia U17. Dia berharap sang pemain bisa tampil maksimal bersama skuad Garuda. Berita keempat, diketahui media Vietnam Was-Was, timnas Indonesia bakal segera diperkuat Justin Hubner. Langsung beri peringatan keras ke pelatih timnas Vietnam. Mari kita ulas di sini ya.
Media Vietnam ketar-ketir, Justin Hopner bakal dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia. Mereka pun langsung memberi peringatan kepada pelatih timnas Vietnam agar lebih waspada menghadapi timnas Indonesia. Kabar tentang Justin Hopner ini membuat media Vietnam cukup terketir-ketir. Dalam artikelnya mereka menuliskan terkait proses naturalisasi. Di sisi lain media Vietnam pun memberikan peringatan kepada pelatih timnas Vietnam untuk menganalisis lebih mendalam mengenai permainan tersebut, yaitu Justin Hopner. Berita kelima, kabar baik lagi dipanggil ke timnas Indonesia. Termotivasi bikin Sintayong jat hati, mari simak ulasan ininya. Bek Persikabo bersyukur mendapatkan kesempatan panggilan pelatih Sintayong ke timnas Indonesia untuk menatap grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Di grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia zona Asia, timnas Indonesia akan bertemu dengan Vietnam, Iran dan Filipina. Bagi Andi Setio, ia berjanji akan kerja keras untuk bisa menembus skuad utama timnas Indonesia. Adapun ini perkataan Andi Setio terkait pemanggilan timnas. Alhamdulillah saya masih diberi kepercayaan, kata Andi Setio. Berita ke-6, 3 pemain Persib dipanggil ke timnas Indonesia. Pelatih Persib sampai angkat bicara. Simak di sini agar tidak salah paham. Persib Bandung melepas 3 nama ke skuad timnas Indonesia. Ketiganya adalah Edo Febriansyah, Mark Klok dan Rahmat Irianto. Hodak selaku juru taktik Persib Bandung angkat bicara soal pemanggilan ketiga anak asuhnya. Bojan Hodak sangat mendukung dan bangga kepada para pemainnya yang mendapatkan panggilan ke timnas. Pasalnya untuk mencapai level tim nasional sendi perlu perjuangan yang keras. Pelatih tersebut memiliki harapan untuk anak asuhnya bisa meningkatkan pengalaman usai kembali dari timnas Indonesia. Selain itu pengalaman tersebut bisa mendongkrak performa tim secara keseluruhan. Berita ke-7, dikabarkan ingin bela Swedia. Pemain ini tolak naturalisasi timnas Thailand. Mari simak beritanya. Erika dikabarkan tolak tawaran naturalisasi timnas Thailand karena masih berharap bisa membela Swedia. Sebagai informasi, Erika merupakan pemain yang bermain untuk klub asal Denmark. Erika ternyata memiliki darah keturunan Thailand. Hal tersebut yang mendasari Thailand berniat untuk menaturalisasi Erik Cahill. Namun ternyata proses naturalisasi sepertinya tak bisa terwujud dalam waktu dekat. Pasalnya Erika masih memiliki harapan untuk memperkuat timnas Swedia. Namun ia juga tak menutup kemungkinan bakal tampil dengan seragam timnas Thailand di masa depan.